kita semua. Yang saya hormati Ibu Teresia, SPD selaku Kepala SMA Negeri 3 Ngabang. Yang saya hormati Bapak Amiruddin, STH MPD selaku Wakasiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMA Negeri 3 Ngabang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah, rahmat, dan hidayahnya lah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita. Baiklah Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman, saya akan men-sharing apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti guru penggerak 2 bulan yang lalu. Nah, jadi ini merupakan tugas yang diamanatkan kepada saya yang masih mengikuti pendidikan, supaya apa yang telah saya dapatkan itu disampaikan kepada rekan sejawat di sekolah. Tujuannya itu supaya nantinya bisa menggerakkan komunitas belajar, Bapak Ibu. Nah, saya minta izin kepada Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum dimulai, saya ingin menginformasikan yang dimaksud dengan diseminasi ini. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, budaya positif itu adalah kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat. Guru dapat berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan baik bagi peserta didik. Nah, sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Nah, jadi saya rasa Bapak Ibu secara harfiah ya, makna dari budaya positif ini pasti bisa memahaminya ya. Tujuannya dan arahnya kemana itu saya yakin pasti Bapak mengetahui hal itu ya. Tentunya tujuannya itu nanti ke arah pembiasaan yang baik ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya ditujukan kepada siswa. Nah, kita sebagai stakeholder ya, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, komite, orang tua, dinas pendidikan dan kebudayaan, nah itu memiliki kesinambungan untuk berkolaborasi menciptakan tujuannya nanti pembelajaran yang berbasis pada aktivitas siswa ya, atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kemudian dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan mengenai budaya positif ini. Sebenarnya posisinya sebagai psikolog ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebagai psikolog saya akan berbagi informasi bagaimana kita berhadapan dengan siswa. Sebelumnya kan sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya, kita itu dalam menghadapi siswa terkadang gaya yang kita gunakan itu gaya yang kita dapatkan pada saat kita jadi siswa juga dulunya, kan begitu. Jadi ada seperti efek balas dendam. Saya juga dulunya
Mungkin sampai saat 2 bulan yang lalu ya seperti itu juga, ya, sepertinya balas dendam gitu. Jadi sewaktu saya mengikuti PGP ini, ternyata banyak cara untuk menangani siswa. Kemudian saya mulai berpikir gitu ya, merefleksikan mengapa guru SMA itu sedikit yang lulus program PGP, yang banyak lulus itu guru SD, kemudian guru SMP. Kalau hasil refleksi saya ya, ini pendapat pribadi saya, mengapa dimulai di SD yang banyak? Karena nampaknya itu mereka ingin merubah pembiasaan itu mulai usia dini di siswa itu. Kalau di SMA ini kan kadang-kadang pembiasaan siswa itu sudah terbentuk oleh lingkungan. Kita mau berubahnya itu memang ekstra berat sekali ya Bapak Ibu. Ya, banyak yang harus kita lakukan. Banyak juga tantangan yang akan kita lakukan. Maksud saya tantangan yang akan kita hadapi ya. Nah, jadi bagaimana nanti kita memulai itu ya, bisa dikatakan kita mulailah untuk bersabar untuk menghadapi siswa gitu ya. Nah, budaya positif itu meliputi 6 hal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, merubah paradigma stimulus respon. Saya yakin Bapak Ibu semuanya paham teori ini. Pada saat kita kuliah S1 dulu, kita pasti diinformasikan mengenai teori belajar stimulus respon. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Masih, Pak. Stimulus respon masih ingat? Gimana Pak Dede? Ini kalau stimulus respon kan namanya itu kita berusaha bagaimana memberikan tanggapan atau rangsangan balik pada siswa. Ya. Dari pelajaran atau materi yang disampaikan. Kurang lebih itu Pak. Ya. Stimulus respon ya seperti itu ya. Jadi kita memberikan stimulus, siswa merespon. Kita bertanya, siswa menjawab. Kita bertanya A, siswa menjawab A. Jadi dulu waktu saya kuliah S1, saya pernah diberikan pembelajaran oleh dosen teori stimulus respon ini seperti kucing. Kucing kita panggil ya, kita kasih tulang dimakannya. Besok kita panggil, kita kasih tulang dimakannya. Kucing pasti setiap dipanggil, kucing itu pasti tahu, pasti akan ada tulang untuk dimakan. Nah itu responnya. Coba Bapak Ibu suatu saat dipanggil kucing tidak diberi tulang, pasti datang, pasti dia mengharapkan ada tulang di situ. Pasti akan datang, responnya itu pasti ada. Nah seperti itu teori stimulus respon ya Bapak Ibu ya. Dia akan datang ketika dipanggil karena mengharapkan tulang itu tadi ya. Nah, jadi paradigma stimulus respon ini sudah mulai dirubah lah gitu ya. Nah, kemudian konsep disiplin positif ya, kemudian keyakinan kelas, kemudian pemenuhan kebutuhan 5 dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah ini akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh nanti langsung kita diskusi, kita tanya jawab ya, kita sharing. Bapak Ibu mungkin pernah membaca apa yang akan saya sampaikan nanti. Nah coba kita bagaimana nanti kita cari solusinya gitu ya. Nah ini menurut William Glasser dalam bukunya itu kontrol teori kontrol ya, yang kemudian dikembangkan dan kemudian dinamakan choice theory. Betul nggak bacanya nih Bu Anis? Betul nggak? Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi
pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, teori seperti ini siswa takut, ya. Dia posisinya itu siswa merasa takut kalau tidak mengikuti apa yang kita sampaikan, dia takut akan hukuman. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dia tidak mau melakukannya, tetapi karena dia takut tadi, ya, dia kemudian melakukannya. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini maksudnya siswa atau murid itu bergantung pada guru. Biasanya dia mendapat perlindungan dari salah satu gurunya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia dilindungi oleh salah satu gurunya. Dia melakukan sesuatu kalau misalnya guru tersebut yang menyuruhnya begitu ya. Nah, kalau guru lain yang tidak disukainya, kadang-kadang dia tidak akan peduli ya. Ya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kadang-kadang pernah tidak Bapak Ibu merasakan ya, kita dihadapkan pada seseorang yang ngomong kepada kita, suaranya halus, lembut, tapi inti dari pembicaraan orang lain itu kepada kita menyalahkan apa yang kita lakukan. Nah, pernah enggak? Bagaimana perasaan kita? Nah, sakit kan? Nah, begitu juga dengan siswa, ya. Cobalah Nong, kamu nih, kalau bisa janganlah begitu. Aduh, hai kamu nih bisa membuat bapak ditegur kepala sekolah nanti katanya. Kan? Kamu ini datang tidak menggunakan ini itu misalnya ya. Atau siswanya tidak mengerjakan tugas, ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ini misalnya alasannya kan. Aduh, kamu nih. Pokoknya bahasa kita itu bahasa yang menyakitkan dan menyudutkannya. Ya. Sampai kapan kamu jadi pemalas seperti ini? Ya. Kamu kalau seperti ini tidak bakalan sukses hidupmu, dia ngomong gitu kan. Nah, tapi kalau guru BK biasa ngomong gitu ya. Nah, maksudnya mengetahui teori itu ya, itu teori psikologi. Nah, kemudian yang keempat, nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima
selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah ini Bapak Ibu, ini pengalaman saya pernah dimusuhi oleh alumni Bapak Ibu. Sewaktu saya mengajar di Saham, saya dulu di sana kan pernah jadi wakil siswaan, ya, walaupun hanya 2 tahun waktu itu ya. 2 tahun itu karena saya mau berhenti, udah malas waktu itu ya. Karena wakil siswa itu kadang-kadang terlalu garang kita dimusuhi, apalagi laki-laki, ya. Nah waktu itu kejadian begini Bapak Ibu, anak itu memang masuk dalam kategori nakal lah gitu ya, nakal. Mungkin Bapak Ibu persepsinya sama dengan saya yang dulu ya, nakal itu seperti apa gitu. Ditegur beberapa kali, toleransinya beberapa kali, dikasih hukuman pun tidak jerak-jerak, sampailah dia tamat. Nah pada suatu saat saya pergi ke Saham sana Natalan, ya, Natalan. Di teman-teman saya di sana, misalnya, itu sudah beberapa tahun yang lalu, itu alumni tahun angkatan kelima, kalau salah saya masih ingat. Pada saat bertemu di pinggir jalan, anak itu membuang wajahnya dengan saya. Nampaknya dia masih dendam dengan saya, ya. Dia sudah selesai kuliah waktu itu, ya, masih ingat dengan apa yang saya lakukan terhadap dia waktu itu. Padahal saya hanya wakil siswa itu 2 tahun saja waktu itu. Tapi apa yang saya lakukan, karena waktu itu kan persepsi saya kan menghukum akan bisa mendisiplinkan siswa waktu itu, ya. Saya berikan hukuman. Memang sih dilakukannya, rupanya dendam. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Barulah saya merefleksikan setelah saya ikut PGP, oh ternyata mengapa siswa dendam ya, begitu rupanya. Ya. Nah mudah-mudahan siswa kita tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Kita gunakan pendekatan lain. Kalau mau seperti yang menghukum itu nanti akan saya ceritakan seperti apa ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian seperti yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, siswa terlambat suruh kerja, tidak jerak-jerak. Nah itulah dia. Jadi kesalahannya itu akan terjadi berulang-ulang, ya. Nah seperti itu. Nah kemudian disiplin positif Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mari kita tanyakan pada diri kita boleh berefleksi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku? Nah, berperilaku di sekolah, di lingkungan sekolah, dengan siswa, dengan sesama rekan guru. Jadi ini saya tidak minta jawaban Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jawab sendiri lah, jawab masing-masing. Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Untuk apa kita melakukan? Ya. Kita ke SMA 3 Ngabang ini untuk apa? Pada saat jam belajar untuk apa gitu ya. Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Apa dorongan kita? Nah silakan Bapak Ibu jawab ya masing-masing ya. Apakah karena ekonomi? Ya bukan guru ekonomi ya. Atau kalau yang dari dalam tuh motivasi dari dalam ya, apa namanya, lupa saya. Dorongan ekonomi ya bisa ya, dorongan karena kita senang kan, karena kita bahagia melakukan itu kan bisa juga ya, atau dari yang lain-lain ya bisa juga ya. Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman, dan terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, kita melakukan sesuatu itu karena kita tidak nyaman, ada juga ya. Karena terpaksa oleh lingkungan, tuntutan. Misalnya saya bilang, Pak Roban, nanti kamu selesaikan ya. Pokoknya saya mau tahu, jam 12 malam harus selesai, saya bilang. Nah, kita kan melakukan sesuatu karena tidak nyaman, begitu. Ya. Itu contoh ya, Pak ya, contoh. Kemudian apa yang kita lakukan itu
Apakah memang kita yang mau? Nah, begitu ya. Kemudian pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Nah, ini juga ya. Apakah kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan pujian? Ya, supaya kita itu dilihat hebat ya dibandingkan yang lain dan sebagainya ya. Kemudian untuk mendapatkan hadiah. Nah, ini ya. Kemudian untuk mendapatkan uang. Ya. Kemarin pelatih ekskul pencak silat Bu ya. Ya, dibilang saya tidak memandang honornya berapa, yang penting kami mengembangkan perguruan kami dulu di sini. Waktu itu ya. Jadi pada saat diinformasikan tentang berapa honornya, rupanya dia tidak begitu, itu nomor sekian lah katanya. Yang penting perguruannya itu bisa dijalankan, dikembangkan di sekolah kita ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi tidak untuk mendapatkan sesuatu ya, hadiah atau uang. Tapi kalau ingin mendapatkan uang boleh ya, karena Bapak Ibu yang punya akun YouTuber itu pasti orientasinya ke uang ya. Pasti ya. Nah, jadi kita melakukan itu untuk apa? Kemudian apalagi kira-kira alasan untuk orang melakukan sesuatu. Nah, jadi ini kita hubungkan sebagai profesi kita ya, Pak Ibu ya. Kita hubungkan dengan kondisi kita sebagai guru. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini kita melakukan, kita memilih profesi guru itu sebagai apa? Atau untuk apa? Atau karena apa? Nah, begitu ya. Ini maksudnya. Nah, begitu juga dengan siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, siswa juga pasti begitu. Ada tidak siswa melakukan sesuatu itu karena dijanjikan hadiah? Pasti ada kan? Nah, pasti ya mungkin ada Bapak Ibu menjanjikan sesuatu itu supaya anak bisa aktif, kita berikan hadiah, kita berikan nilai yang tinggi. Kalau mereka dijanjikan nilai yang tinggi dan mereka mau melakukannya karena nilai yang tinggi, apakah itu salah? Misalnya kelas buat nur, ya, kelas IPS misalnya. Tapi mendisiplinkan anak itu bukan supaya siswa di kelas itu menjadi sunyi senyap. Berarti disiplin kita sukses, bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Nah, maksudnya begini. Nah, jadi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Ya. Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Betul kan Bapak Ibu? Kalau dia disiplin, dia pasti akan teratur, patuh, tertib. Itu pemikiran kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini sungguh berbeda ya Bapak Ibu ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi hukuman itu apakah boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh Bapak Ibu. Ya boleh. Tapi itu alternatif terakhir. Ya, alternatif terakhir. Alternatif terakhir itu setelah kita berusaha maksimal, tapi kita tidak mampu mengendalikan situasi yang berkembang, misalnya. Tapi hukuman itu juga kalau bisa memang dihindari ya Bapak Ibu ya, dihindari. Nah, jadi boleh juga nanti kita merancang sama-sama ya tahun pelajaran yang akan datang pada saat kita menerapkan kurikulum merdeka. Boleh juga nanti Bu, visi dan misi sekolah kita boleh dievaluasi ya. Kita sesuaikan dengan kurikulum merdeka belajar gitu. Karena di dalam kurikulum merdeka belajar itu memang ada beberapa hal yang dimasukkan seperti keyakinan sekolah ya. Keyakinan sekolah,
Nah, kemudian beberapa hal yang lain yang dapat situasi siswa itu menjadi merdeka dalam belajar, ya. Merdeka dalam belajar ini bukan bebas ya, sebebas-bebasnya ya, bukan. Dia mau seperti apa, mau seperti apa. Nah, itu nanti mungkin ada IHT khusus ya mengenai itu. Merdeka belajar itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini sambungan yang tadi. Ya, seperti hukuman itu kan pasti tidak nyaman kan? Kalau kita dihukum pun tidak nyaman kan Bapak Ibu ya? Nah, begitu juga dengan siswa, kalau dihukum pasti tidak nyaman, dijemur di sana ya. Di lapangan bendera sana. Tadi saya masuk kelas Bu Abnur ya. Mereka kan mengerjakan tugas. Jadi saya bilang tugas harus dikerjakan ya. Mereka minta toleransi tugas yang kelompok minggu depan. Tapi Bapak harus memberikan konsekuensi kalau misalnya tidak selesai. Kalian mau seperti apa konsekuensinya? Dijemur Pak, kami siap, kami dijemur nanti di lapangan. Mau? Saya bilang mau kan? Ada yang mau, ada yang bilang enggak. Mau Pak, mau katanya. Ya udah mau, saya bilang. Kita buat kesepakatan sama-sama ya, bilang. Bukan Bapak nih, tapi kalian juga. Siap Pak katanya. Nah, minggu depan dilihat. Kalau kelompok yang tampil nanti tidak menyelesaikan tugas, nah kena jemurlah mereka. Nah, itu kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Saya semester ini memulai pembelajaran dengan kesepakatan. Apa yang mau mereka lakukan, apa yang akan saya lakukan. Nah, begitu. Mereka mengatakan, Pak, kami boleh tak minum Pak katanya. Pada saat belajar Bapak boleh. Saya bilang, kalau mau sepakat bolehlah. Kalau makan Pak, kalau makan berat tidak boleh. Saya bilang. Saya bilang, kalau makan snack boleh, tapi bagi-bagi. Kalau tidak bisa bagi-bagi, tidak boleh. Saya bilang demikian. Kalau kalian mau, kita ngambil waktu 5 menit, makan snack sama-sama, ya. Bapak dibagi juga. Kalau tidak dibagi bapak-bapak tidak izinkan. Nah, begitu. Tapi sudah 2 kali pertemuan tidak ada yang mau makan sama-sama. Ya udah, ya di skip. Nah, begitu ya. Karena kalau makan sama-sama nanti, apalagi kalau makannya bebas, itu haram ya di kelas. Ya, kita juga melihat potensi risiko yang akan dilakukan dari kegiatan itu juga harus dicermati juga ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pendapat Bapak pendidikan kita Bapak Ibu ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini pencetus Merdeka Belajar ya. Teori Merdeka Belajar ini dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi semenjak Bapak Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata Pak Menteri ini mengembalikan teori pendidikan kita itu yang awalnya itu berorientasi ke Amerika Serikat sana, kembalilah ke Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita dulu ternyata punya tokoh pendidikan ya, tokoh pendidikan yang pemikirannya itu sama juga dengan pemikiran orang asing sana, teori-teori asing sana. Pembelajaran berpusat pada murid, itu yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau orang Amerika mengatakan learning based student, kan begitu. Problem lagi based learning, sama saja ya. Nah, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, disiplin memiliki motivasi internal dari dalam ya Bapak Ibu ya. Kita harus menumbuhkan kesadaran dari siswa itu, dari murid itu terlebih dahulu ya. Kemudian seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan
karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti ada dalam dulu 5K, sekarang apa K? 7K ya. Kemudian profil penguat Pancasila. Apa yang pernah dengar tak? Pelajar profil Pancasila pernah dengar tak? Hah? Bukan P4. Oh dulu ya P4 ya. Tapi update sekarang ada profil pelajar Pancasila. Di dalam kurikulum mereka itu ditonjolkan Bapak Ibu ya. Nah, ditonjolkan memiliki jiwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, inovatif, reflektif, ya, kritis, bernalar, kritis ya. Nah, itu yang diidam-idamkan oleh kurikulum Merdeka Belajar ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang dimaksud di sini, disiplin itu datang dari siswa, ya dari diri siswa. Misalnya begini Bapak Ibu, siswa membuang sampah di tempatnya itu karena dia sadar bahwa dia membuang sampah itu adalah sesuatu yang baik, yang dapat membuat keindahan lingkungan menjadi lebih nikmat, lebih indah begitu. Bukan karena diperintah ya. Contoh misalnya di lingkungan kita ini jangan buang sampah di sungai, kan begitu ada tulisannya. Tapi masih ada saja masyarakat kita itu buang sampah di sungai. Nah, kita tidak buang sampah di sungai ketika polisi lewat. Wah, polisi lewat tidak jadi buang sampah di sungai. Begitu juga dengan siswa membuang kulit permen misalnya di jendela di kelasnya, di jendela kelasnya itu di luar. Saat guru masuk cepat-cepat tidak jadi buang. Tapi kalau sempat guru tak ada bisa saja dia buang. Begitu. Karena motivasinya itu motivasi takut, motivasi dari luar. Tapi kalau motivasinya datang dari dalam, dari individu siswa itu, nah dia pasti akan melakukan hal-hal yang tercantum dalam nilai-nilai kebajikan universal ini. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah seperti itu juga? Ya, apakah pernah melakukan itu juga? Ya, mungkin pernah ya Bapak Ibu ya. Saya juga pernah Bapak Ibu. Ya, saya juga pernah. Apalagi kalau jadi kebiasaan kita buang sampah sembarangan ya, jadi kebiasaan, aduh ya. Kadang-kadang mohon maaf nih Bapak Ibu yang merokok ini ya, mohon maaf ya, merokok di rumah terus di sudut-sudut rumahnya. Nanti dia juga yang bersihkannya. Pagi-pagi dia nyapunya gitu kan. Malamnya dia lagi merokok, aku rokok ke mana-mana gitu. Nanti pagi dia lagi yang nyapunya. Nah, itu salah satu contoh ya Bapak Ibu ya. Karena motivasi itu datang bukan dari diri kita. Tapi untuk menumbuhkan itu memang sulit ya Bapak Ibu ya, sulit. Memang sangat sulit. Nah, mungkin segitulah salah satu refleksi saya mengapa guru penggerak itu banyak lulus yang dari SD. Mungkin tujuan dari kementerian itu memang itu dulu, menanamkan mulai sejak dini. Tapi kalau usia SMA itu memang agak susah merubah karakter yang sudah dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang macam mana ya? Saya juga macam mana ya menyebutnya? Kalau mau membandingkan kita ini sama-sama orang Kalimantan, perilaku orang Kalimantan di Malaysia, orang Dayak yang di Malaysia dengan orang Dayak yang di Indonesia mengenai kebersihan lingkungannya beda Bapak Ibu ya. Saya itu ada keluarga dari istri, keluarga dekat istri malahan. Kemarin ketemu ke Pos Hulu, heran dia melihat sekitar kita itu ya. Ada beberapa hal yang buat dia heran gitu. Ya, di Malaysia tidak seperti itu ya, di sana lebih bersih ya, kesadaran masyarakatnya itu padahal sama-sama ya, sama-sama darahnya sama kita, warna kulitnya khasnya sama, tapi perilakunya berbeda. Nah itu mungkin ada yang membuatnya berbeda ya Pak Ibu ya. Mungkin saja kita itu dijajah oleh Belanda, mereka dijajah oleh Inggris. Salah satu penyebabnya mungkin itu juga ya, mungkin ya Pak Ibu ya.
Nah, kemudian keyakinan kelas ya Bapak Ibu yang ketiga. Nah, keyakinan kelas ini diawali dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita yakini, yang dijalankan dan harus kita yakini itu yang betul-betul kita laksanakan. Nah, keyakinan kelas itu dimulai dari kesepakatan kelas. Kita membuat kesepakatan kelas. Seperti apa nanti model pembelajaran. Saya ini kalau melihat aktivitas Bu Mary ya, Bu Mary ini cocok ikut PGP, cocok setelah ikut PGP, cocok ikut PP, pengajar praktek. Setelah pengajar praktek, cocok ikut instruktur nasional. Coba ikut Bu Mary kalau ada pembukaan, ya. Bakat-bakatnya itu muncul ya Bapak Ibu ya. Jangan takut Bapak Ibu, ikut PGP itu enggak sibuk-sibuk benar Bapak Ibu. Saya Zoom itu seminggu hanya 4 kali Zoom saja. Itu pun satu hari hanya 1,5 jam Zoom. Tugasnya bebas kita mau kapan. Tugasnya tugasnya itu referensi banyak. Tinggal buka Google, buka YouTube, Merdeka Belajar milik Kemendikbud, ada semua. Jadi pemikiran kita terbuka setelah kita baca, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ikut ya Bapak Ibu ya, karena belajar itu tidak melihat usia. Mentang-mentang usia sudah 55 tahun, ya. Tapi kalau ikut PGP, yang pertama menguasai komputer ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak menguasai komputer, kasihan ya. Kasihan anaknya nanti. Anaknya ya kalau ada di rumah, kalau tidak ada di rumah ya, karena PGP itu semuanya berbasis online ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ada usia yang 58 tahun bahkan sudah pensiun, itu ada yang menguasai komputer itu ada, tapi ada juga yang tidak. Tapi itu ya ada kata kuncinya, menguasai komputer, bisa online, bisa mengerjakan tugas-tugas yang online. Kalau Pak Gatot ini biasa ya. Karena aplikasi yang digunakan PGP itu digunakan juga oleh UT, ya. Atau PGP ini mencontek cara UT melakukan pendidikannya. Ya. Ini Pak Gatot ini bisa juga ya ke PGP, ilmunya ada banyak. Karena Pak Gatot ini joki, ya joki UT, banyak ilmunya. Ya. Karena kita jadi joki itu kita pertama pintar ya. Ya Bu Gata kan jadi joki juga Bu Gata. Tambah pintar, kata. Banyak yang kita baca, banyak yang kita ketahui. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan kelas itu kita yang menentukan dari gurunya. Siswa tidak boleh memberikan masukan. Kalau kita keyakinan kelas itu diawali dengan kesepakatan kelas yang kemudian kita laksanakan secara bersama-sama dan menjadilah keyakinan kelas ya. Nah misalnya begini ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Ada yang bisa jawab Pak Ibu? Apa sebabnya? Apa alasannya? Kalau kita bermotor wajib menggunakan helm untuk keselamatan, ya, betul uniknya, untuk keselamatan. Walaupun tidak menjamin keluarga kita itu yang dari kampung itu suka tidak pakai helm, tidak menjamin ya keselamatan. Tapi itulah intinya ya, intinya tujuan helm itu digunakan untuk keselamatan. Ya, tentunya yang standar ya Bapak Ibu ya. Kalau yang modifikasi itu kan sama saja, hanya untuk gaya-gayaan ya. Nah kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat untuk menjaga kesehatan dulu ya. Kalau sekarang sudah longgar, bukan sudah ditarik ya, tapi sudah longgar. PPKM kita itu sudah ditiadakan, tapi status pandemi kita masih ya Bapak Ibu ya, belum dicabut. Penggunaan masker itu masih sangat disarankan, tapi tidak diwajibkan ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini teorinya Bapak Ibu ya, pembentukan keyakinan kelas seperti ini. Ini teori. Ya, jadi untuk memahami ini Bapak Ibu harus mengetahui dulu bagaimana kita membuat kesepakatan kelas itu seperti apa gitu. Ya, ini teorinya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak itu apa ya Bapak Ibu? Biasanya bahasa Indonesia kita bahas tadi. Yang abstrak, yang luas ya. Yang luas. Banyak yang mau dimasukkan di situ. Dari sudut pandang manapun bisa dimasukkan. Oh, salah. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan belajar. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada evaluasi ya Pak Ibu ya. Misalnya begini, contoh keyakinan kelas, kesepakatan bersama itu tentang budaya malu. Saya malu jika datang terlambat, kemudian tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara, kemudian tidak menggunakan atribut yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, itu maksudnya ya, menerapkan budaya saya malu jika, atau yang lainnya boleh juga ya. Nah, kemudian yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini semuanya kita sama ya, karena kita manusia Bapak Ibu. Manusia kan kita kan? Manusia. Tidak ada siluman sini kan? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Hidup ini untuk apa Bapak Ibu? Anugerah. Hah? Untuk anugerah Pak. Hidup ini untuk? Anugerah. Hidup ini untuk makan. Karena makan itu untuk hidup. Wah. Ada yang bilang hidup ini untuk makan. Kalau misalnya dipikir-pikir ke depan, itu memang betul. Memang ada betulnya ya, bukan memang betul, memang ada betulnya. Karena kita hidup ini tujuannya memang untuk cari makan. Supaya apa? Supaya bisa hidup untuk selanjutnya. Makan untuk hidup. Ya, itu lebih betul lagi. Kita makan untuk melanjutkan kehidupan. Nah, jadi manusia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Sebagai contoh misalnya begini. Contoh kita waktu masih kecil, kita mengejar kelayang putus. Di situ di depan kita itu ada tanaman putri malu. Kita lewati saja, tidak sakit. Betul nggak? Bapak Ibu yang pernah mengejar kelayang putus, ada putri malu, kita hajar saja, tidak sakit. Itu bisa dikatakan karena kita butuh sesuatu yang ada di depan sana, apapun akan kita lakukan. Nah, itu teori bertahan hidup Bapak Ibu. Ya, teori bertahan hidup. Apapun akan kita lakukan. Makanya tindakan-tindakan ini di luar pendidikan ya, konteks pendidikan di dunia kriminal itu selalu menyudutkan kehidupan ekonomi untuk bertahan hidup. Tapi memang begitu ya Bapak Ibu ya, memang begitu. Kenyataannya memang begitu. Walaupun yang selalu jadi kambing hitam itu ya kehidupan ekonomi. Nah, seperti yang disampaikan ya, kebutuhan ini bersifat fisiologis.
misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar, misalnya ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan kepada temannya. Ada anak selalu minta bekal ya kepada temannya karena dia ada bekal. Mengapa melakukan tersebut? Karena dia merasa lapar, ya, karena dia merasa lapar, belum makan atau tidak makan di rumahnya. Nah, itu contohnya ya Pak Ibu ya. Maka karena itu kita sebagai orang tua memang harus menyediakan apa yang diinginkan oleh anak supaya dia tidak seperti tadi, ya. Ada Bu Desi senang Mas Wandi. Bu Desi nunggu-nunggu lagi dipanggil oleh Bu Teres. Kapan saya mau datang lagi ke SMA 3 dan itu dengan Pak Spandi katanya. Itu salah satu contoh secara verbal ya, membuli namanya. 4 Ya. target gagal Pak. Hah? 4 target gagal. Oh, Pak. Nah, kemudian anak itu juga suka diperhatikan, suka menjadi pusat perhatian. Nah, itu dia. Suka jadi pusat perhatian. Itu naluri manusia, naluri anak untuk membutuhkan kasih sayang. Ya. Jadi pada umumnya itu anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang diterima dengan yang tinggi, ingin disukai, ingin diterima oleh lingkungannya dengan baik. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya. Nah, biasanya mereka akan bersemangat untuk belajar karena suka pada gurunya. Ya, teman sebaya sangatlah penting bagi mereka. Nah, fakta misalnya Paulina kan senang IPS ya, IPS ya, PSA. Kalau Pak Spadi masuk dia berbunga-bunga, tidak senang. Nah, Kanikia Pak. Kanikia senang, misalnya Pak Urban masuk olahraga dia bersemangat. Nah, itu memang sifat manusiawi siswa. Ya, si murid itu dia akan senang kalau dia sudah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari lingkungannya, siapapun itu. Dia mungkin akan senang kepada kita semua kalau dia merasa enjoy kepada kita semua, nah begitu. Tapi kalau siswa itu merasa dirundung terus, dia akan tidak suka. Dia akan menghindar, Bapak Ibu ya. Nah begitu. Kemudian kebebasannya. Kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, ini adalah contoh kasus. Anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan manggil paksa bekal milik teman-temannya. Hal tersebut dia lakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak itu adalah kebutuhan akan kebebasan, bebas memilih menu makanan. Nah, saya mengalami Bapak Ibu pasca itu selama 2 minggu full saya bekali nasi kuning terus. Senin berikutnya cobalah yang lain, tidak usah ini, bosan makan ini katanya. Mungkin dia melihat makanan teman-temannya berbeda-beda, makanya menunya kemudian dibuat beda-beda gitu. Ya, nah itu kalau anak SD ya Pak Ibu. Kalau kita di SMA itu bisa kita hubungkan dengan model pembelajaran. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Epi ya, Bu Moni, pembelajaran di luar kelas. Itu kan memberikan suasana baru kepada siswa. Tapi memang itu pengawasannya harus ekstra ya Pak Ibu ya. Kalau tidak ekstra pengawasan, kita lepas begitu saja, mereka akan kemana-mana, mereka akan melakukan hal-hal yang lain. Ya, sama seperti Bu Mary misalnya membuat model lain ya. Kemudian ada yang mau diskusi, silakan. Kalau bisa memang diskusi itu melibatkan seluruh siswa gitu.
Saya juga sudah mulai mencoba melakukan hal-hal yang lain, tapi ada juga yang bosan ya Bapak Ibu ya. Seperti saya menghadirkan video, kita nonton YouTube, tapi yang dipikirkan mereka itu nonton YouTube pasti nonton film nih, film Korea lah, film India lah, film kartun lah. Padahal film itu tetap tidak jauh dari materi yang disampaikan. Nah begitu. Kita main game ya, mulailah mereka ngomong celoteh, FF Pak katanya, ML Pak katanya, PUBG Pak katanya. Bukan itu main gamenya, kita main game itu main game quiz. Nah begitu saya bilang. Nah, tapi itulah tadi ya, karena mereka sudah terbentuk oleh lingkungan. Jadi kita itu memang ekstra keras untuk meluruskan apa yang mereka lakukan itu ya, yang berhubungan dengan cara belajar mereka. Nah kemudian kesenangan, kebutuhan akan rasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan itu muncul sejak ini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Nah ini contoh di SD. Ketika anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya sangat kesal, tidak lucu, maka yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, dia bahasa kita itu mengganggu teman lah gitu. Ya bisa juga membuli temannya itu kesal, dia merasa senang. Tapi memang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah supaya siswa itu bisa senang, bisa tertawa dan sebagainya, kalau dikaitkan dengan pembelajaran kita, nah pandai-pandailah kita atau stand up comedy. Pernah Bapak Ibu nonton stand up comedy? Pernah kan? Nah kalau tidak pernah, silakan belajar dengan masternya nih, Pak Amir. Nah Pak Amir ini stand up komedinya itu tingkat dewa ya. Anak-anak kalau diajak ngomong oleh Pak Amir semuanya ketawa ya. Saya mulai melakukan itu beberapa tahun terakhir ya Pak Ibu ya. Kalau dulu waktu saya ngajar di saham, pelajar itu tegang Bapak Ibu, tegang. Memang saya kalau mengajar itu memang selalu jalan-jalan, tapi mereka tegang ya. Tapi karena saya waktu itu pernah ikut kompetisi guru PPKN Indonesia waktu itu ya. Nah disitulah saya mulai belajar baca teori-teori yang dari Amerika sana ya. Oh begini ya. Apalagi setelah saya selesai S2 gitu ya. Nah punya teori yang bagus seperti ini. Oh. Pada saat saya selesai S2 itu saya diberikan mandat oleh dosen waktu itu. Intinya kita alumni TEP itu adalah mengetahui peserta didik ya, siswa, learn how to learn, student, belajar bagaimana cara belajar siswa. Kita harus mengetahui cara belajar siswa. Ada yang belajar itu bisa efektif sambil dia dengar YouTube, kan ada gitu, sambil dia dengar audio efektif. Ada yang sunyi sampai ke hutan sana dia belajar, ada juga yang seperti itu. Tidak semua siswa itu sama katanya. Kan begitu. Kalau dulu kan saya samakan semua, karena waktu saya sekolah pun begitu juga diberikan pengalaman ya. Ini kesenangan ya Bapak Ibu ya. Kalau dia senang, tapi kita kontrol ya, kita awasi, jangan sampai yang memang kalau saya stand up comedy di kelas yang paling ricuh itu pasti kelas Bu Nur ya. Memang perlu ekstra gitu supaya menstabilkan situasi lagi ya. Yang paling enak itu ya di kelas Bu Heni, sunyi, lakinya sedikit soalnya ya. Tapi kalau ada dialog diskusi itu cepat juga beresponnya. Yang paling banyak menjawab pertanyaan itu ya kelas Bu Heni juga ya. Yang saya asuh ya kelasnya gitu. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah misalnya siswa itu memiliki power, dapat menguasai teman-temannya, apa yang disebutkannya, apa yang dilakukannya itu diikuti oleh teman-temannya. Nah ini contohnya, ini sifat manusiawi juga, kebutuhan yang ingin didapatkan oleh manusia, menjadi pemimpin di lingkungannya itu.
ya di komunitasnya. Nah itu penguasaan terhadap kekuasaan ya. Jadi di sini ada contoh anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah ini contohnya ya. Yang setahu saya di kelas 11 di PSP ya sebuah Nur itu ada namanya komunitas mereka ya. Apa namanya? Game Ucok. Game Ucok. Keceplosan. Siapa ketuanya? Ucok katanya. Ya. Pemimpinnya Ucok katanya. Oh, bagus kalau komunitasnya seperti itu. Kalau lebih bagus lagi, kalau komunitasnya itu nanti bisa menggerakkan teman-temannya itu membersihkan sampah di pinggir jalan, membersihkan sungai, itu lebih bagus lagi. Waktu itu saya memberikan komentar ya Pak Ibu ya dengan siswa itu. Seperti yang dilakukan beberapa siswa di Mandor yang masuk LPI itu. Ada Bapak Ibu boleh lihat di IG LPI itu, ada beberapa siswa Mandor membersihkan sampah di pinggir jalan. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi kebiasaan yang baik bagi mereka ya. Dan bukan hanya waktu itu saja mereka melakukannya hanya demi konten, tapi memang betul-betul mereka lakukan untuk seterusnya. Nah kemudian, nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Bapak Ibu kita itu selain guru, kita itu juga psikolog ya Bapak Ibu ya. Psikolog juga. Ya. Di sini yang jadi psikolog itu adalah wali kelas, guru BK, ya. Kalau udah sampai ke wakasiswaan itu lain lagi ceritanya, ya lain lagi. Jadi masalah siswa itu ditangani oleh wali kelas dan guru BK. Jadi konsultasikan dulu apa yang diperbuatnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, jadi ada 5 teori ya tentang kontrol perilaku manusia. Ya, yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Yang keempat itu pemantau atau monitor ya. Kemudian yang kelima, manajer. Posisi mana yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menempatkan sebagai guru, sebagai pendidik, kita dihadapkan dari 5 teori ini, kita harus seperti apa? Nah, jadi nanti ada hubungannya dengan teori restitusi, ya Bapak Ibu ya, di mana membandingkan hukuman konsekuensi. Nanti akan saya hadirkan sebuah video Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu telaah videonya seperti apa nanti ya. Nah ini sebelumnya saya ingin menginformasikan mengenai teori restitusi terlebih dahulu ya, sebelum kita nonton video. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, masih menurut Gosen. Nah ini teori segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Salah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah nanti saya hadirkan videonya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa melihatnya seperti apa gitu. Pak Alif, saya izin keluar bentar ya Pak. Nah, Saya izin keluar. oh iya, kok ke Ini mau ada mintek Pak. teh? Oh iyalah. Ya. Sebentar ya lama. Bukan benar, lain dirasain sebentar. Oh iyalah. Ya Pak. Silakan lah. Ya. Pak Ibu, mari Pak Ibu.
ulang. Nah ini, tapi ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Yang ini terakhir. Kita nonton video ya dulu ya. Ini yang terakhir saja. Salah slide nih. Nah ini videonya Bapak Ibu ya. Silakan menyaksikan. Kayak gue ini. Kakak gue ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif. Mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru.
memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Masih ya, masih ada 3 video lagi ya Pak Ibu. Kita nonton dulu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Naik darah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersembunyi dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan?
Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap yang didik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu, itu yang kedua ya. Bapak Ibu, pengalamannya posisi mana yang digunakan? Nah, jadi nanti yang berdasarkan dengan Pak Prahadi ya, memang sebaiknya kita menggunakan yang kelima ya. Kalau misalnya masih diulang-ulang, itu nanti turun yang keempat. Yang keempat tadi apa? Seingat? Pemantau. Ya, pemantau. Pemantau itu bukan memberikan hukuman ya Bapak Ibu ya, bukan. Pemantau itu beda ya, hukuman dengan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman itu bisa saja spontan kita berikan, misalnya terlambat kamu harus jemur ke sana, kamu harus angkat bata, kamu harus beli bata dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan di awalnya. Kalau kamu terlambat, kamu keliling lapangan sambil teriak-teriak misalnya. Kalau dia setuju, lanjut. Nah itu konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Karena mengingat kadang-kadang siswa juga akan mengulangi apa yang dilakukannya. Ya, jadi setelah memang idealnya kita itu posisi manajer, tapi kalau misalnya masih mengulangi kesalahannya dan sebagainya, nah kita bisa turun ke posisi yang keempat. Ya, kalau yang ketiga jangan sampai ya Bapak Ibu ya, ke teman itu ada efek negatifnya. Ya, nanti dia terlalu bergantung pada satu guru saja yang selalu melindunginya. Ya, kemudian satu lagi Bapak Ibu, ini satu yang terakhir Pak Salah. Nah ini institusi ya Bapak Ibu ya. Ini posisi manajer, bagaimana kita menyelesaikan perilaku siswa ya, di posisi manajer. Tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengenai di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menerima sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghibur. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pilihkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
kita bisa memperbaiki masalah yang baru. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu, demikian 3 video yang saya tampilkan. Ini berhubungan juga dengan bagaimana kita mengontrol perilaku siswa ya jika ada permasalahan dalam diri siswa tersebut. Nah ini sangat direkomendasikan kita menggunakan metode restitusi ya Bapak Ibu ya, khususnya kepada guru BK, wali kelas,
ataupun Bapak Ibu semua. Ya, misalnya saya, ya, pada saat itu saya pada saat itu situasinya wali kelas tidak di tempat, guru BK tidak di tempat, kemudian saya memiliki kepentingan, ya, tertentu kepada situasi yang terjadi. Nah, saya bisa merestitusi siswa. Nah, begitu. Jadi nanti pada saat kita mencari permasalahan yang dihadapi siswa itu, apa yang membuat dia bertingkah atau bersikap seperti itu, nah, kita bisa menggunakan teori segitiga restitusi ini, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, boleh dimulai, ya, wali kelas, kemudian guru BK, boleh kita mulai. Kita restitusi, dimulai dengan menstabilkan identitas, ya. Kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran. Kemudian apalagi yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita informasikan tindakannya itu betul atau salah. Kemudian bagaimana keyakinannya terhadap tindakan yang dia lakukan, apa yang kedepannya yang akan dia lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, begitu. Nah, jadi ini merupakan tugas kita, ya Bapak Ibu, ya. Tugas kita sebagai pendidik untuk kedepannya. Nah, jadi model-model pendidikan feodal, saya katakan feodal, ya Bapak Ibu, ya. Boleh kita sedikit demi sedikit kita ubah caranya. Kita mulai melakukan pendidikan model-model, ya, model Finlandia, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kurikulum Merdeka Belajar ini bisa sukses. Ya, kalau sukses, tidak ada kepentingan ini, kepentingan itu. Nah, saya rasa pendidikan kita akan semakin maju ke depannya, tidak berjalan di depan, ya. Nah, kemudian memang Bapak Ibu, kita itu ada tantangan untuk melakukan itu. Saya sendiri banyak tantangan saya, Bapak Ibu, ya. Kita itu memiliki kekurangan masing-masing. Kita refleksikan apa kekurangan kita, apa yang membuat kita lemah, di sisi mana yang membuat kita lemah. Jangan sampai kelemahan-kelemahan kita itu membuat kita minder untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu silakan temukan aset yang Bapak Ibu miliki. Aset yang Bapak Ibu miliki. Aset itu bukan berupa benda saja, ya Bapak Ibu, ya. Kemampuan Bapak Ibu secara akademik, secara teknik, ya, secara sosial, itu Bapak Ibu pasti ada aset-aset itu. Itu yang Bapak Ibu temukan, itu yang Bapak Ibu kembangkan. Jangan kita melihat kekurangan kita. Saya banyak kekurangan, tapi kekurangan itu, ya, saya mencari aset saya, apa yang saya miliki, untuk mengembangkan kemampuan kita. Nah, gitu ya Bapak Ibu, ya. Jangan kita merasa, oh, saya tidak mampu melakukan ini, berat sekali, saya tidak punya peralatan, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu, tidak bisa saya melakukannya. Nah, jangan berpikir seperti itu, ya Bapak Ibu. Saya yakin dalam diri Bapak Ibu itu pasti ada aset yang dimiliki, yang bisa membuat Bapak Ibu menjalankan itu dengan baik, membuat Bapak Ibu itu bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensi Bapak Ibu semuanya. Saya yakin semuanya pasti ada. Nah, temukan aset itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, selama itu baik untuk pembelajaran, untuk pendidikan, sekolah pasti akan mendukung. Oke, saya rasa cukup, ya Bapak Ibu. Ini diseminasi budaya positif di sekolah kita. Ayo kita mulai sama-sama bergerak. Mudah-mudahan nanti tahun pelajaran yang baru 2022-2024 kita memiliki kesepakatan bersama, keyakinan bersama, kita membuat statement, kemudian kita berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan yang dicita-citakan oleh Bapak pendidikan kita yang diajak Dewantara, yaitu Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Oke, terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Saya ucapkan sangat beribu-ribu terima kasih karena partisipasinya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, karena kesalahan itu memang pasti, dan saya sebagai manusia, kebenaran itu selalu hadir dan datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.